Bapa, Amin. Haleluya. ajar kami Bapa, sempurnakan terus hidup kami menjadi seperti gambaran Engkau ya Bapa. Sehingga makin hari kami makin disempurnakan untuk layak masuk dalam perjamuan pesta anak Tuhan. Apa artinya kami memiliki isi dunia ini, tapi kami tidak layak masuk dalam pesta perjamuan anak Tuhan. Karena sasaran hidup yang Engkau maksudkan, setiap manusia termasuk kami layak untuk masuk dalam pesta anak Tuhan. Ajar kami, ajar kami, ajar kami lewat firman. Bagaimana kami harus hidup, bagaimana kami harus hidup, bagaimana kami harus hidup. Berfirmanlah Tuhan sebab kami mendengar. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu di tempat ini seperti di surga. Berikan kami pada hari ini Bapa makanan kami yang secukupnya, makanan jasmani, makanan rohani. Dan ampunilah kami Bapa, ampunilah setiap kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Hari ini sebelum kami dengar firman, kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, orang-orang yang mengecewakan kami. Kami ampuni sehingga kami bisa mendengar firman, sehingga kami bisa mendengar firman. Kami ampuni, kami ampuni. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Darah Yesus basuh tubuh, jiwa, dan roh kami. Darah Yesus basuh tempat ini. Darah Yesus pulihkan jiwa kami. Berfirmanlah sebab kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Mari semua percaya katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Sepertimu Yesus. Siapa yang mau menjadi seperti Yesus? Dihina mau, udah dikasih makan, yang ngasih makan itu nyalipin dia mau. Murid-muridnya yang dikasih lari meninggalkan dia mau. Mau seperti Yesus? Baru dikasih sakit aja udah ngomel sama Tuhan. Baru dikasih bokeh aja udah ngomel sama Tuhan. Baru ditinggalin pacar aja udah ngomel. Yesus ditinggalin. Orang yang ngasih makan nyalipin dia, salibkan saya. Kemarin baru dikasih makan, besok ini salibin Tuhan tuh, coba. Mau seperti Yesus. Tapi itulah caranya untuk kita bisa layak masuk dalam kerajaan surga. Tidak ada cara lain. Kita harus makin sempurna seperti Yesus. Karena orang yang makin sempurna seperti Yesus yang layak masuk dalam kerajaan surga. Bilang kiri kanan, yuk seperti Yesus yuk. Terakhir disalib apa? Sudah ngalamin semuanya. Yesus ngomong apa? Bapa, ampunilah mereka. Mereka yang kasih makan, mereka yang baik, mereka yang memperhatikan Yesus. Siapa yang Yesus ampuni? Orang-orang yang mana? Sebetulnya penderitaan kita udah komplit. Tinggal satu lagi langkah kita untuk jadi sempurna. Orang-orang nih, saudara-saudara kalau disakitin, sebetulnya udah makin tinggal satu langkah lagi. Apa? Bapak, ampunilah dia. Sempurna. Makanya Tuhan izinin cobaan, Tuhan izinin masalah. Supaya apa? Supaya sempurna. Kapan waktu sempurna? Waktu kita ngomong, Bapak, ampuni orang-orang yang menyakiti saya. Itu baru sempurna. Kalau nggak pernah disakiti, belum sempurna. Amin. Jadi berterima kasihlah sama orang-orang menyakiti. Dan yang terakhir ngomong apa tadi? Bapak ampunilah, komplit. Amin. Saya harap kita semua makin hari makin sempurna seperti Yesus. Sehingga kita bisa reunian di surga. Saya yang melihat datang lagi dulu.
Biasa dia menyambut saya. Amin. Umur tidak ada yang tahu. Tapi kita bisa tahu hari ini kita mau senengin Tuhan. Esok kita nggak tahu apa yang terjadi. Tapi yang kita tahu hari ini kan kita masih bisa menyenengin Tuhan. Hari ini kita masih bisa melayani Tuhan. Hari ini kan kita masih bisa apa? Apa? Untuk apa? Menyenangkan Tuhan. Minta ampun segala dosa. Saudara mau tahu kita dikasih nafas buat apa? Buat introspeksi diri. Kalau ada salah, amin. Supaya waktunya tiba kita layak masuk surga, amin. Tadinya saya mau khotbah tentang dengan apa membawa sesuatu, tapi hati ini bilang tanya Pak Gembala, tanya Pak Gembala. Saya Pak Gem dikasih 2, mana yang mau? Pak Gem bilang Maria matanya, oke siap bos. Harus tunduk sama pemimpin. Makanya saya bawakan ini pelayan ya Tuhan yang disukai Tuhan. Ini sebenarnya bukan hanya pelayanan dalam hidup juga, nanti kita lihat. Kita lihat Lukas. Kita belajar bagaimana kita bisa melayani Tuhan yang disukai oleh Tuhan. Amin. Banyak pelayanan tapi belum tentu disukai itu. Lukas dulu, Lukas kita baca. Mau sempurna seperti Tuhan, amin. Siapa yang hidupnya disakitin terus, dikit lagi tinggal ngomong Bapa ampuni lagi, sempurna sudah. Lukas 10 ayat 38 kita buka. Gak usah ditayangin juga apa-apa. Udah ayatnya ya Pak. Gak usah ya, kita buka aja yang ketemu. Yang ketemu bilang hai. Judulnya apa? Maria dan ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan tibalah di sebuah kampung, seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengar perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia dekat Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi satu saja yang perlu Maria telah mengambil bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Maria dan Marta dua-duanya punya niat baik melayani itu. Saudara, kalau saudara masih dikasih kesempatan hidup, terus saudara nggak mau ngapa-ngapain buat Tuhan, itu sangat rugi besar. Saudara dikasih kesempatan hidup itu untuk melayani Tuhan. Bilang kiri kanan, melayani Tuhan. Emang nafas dari mana? Emang nafas dari mana, Pak, Bu? Pak, nafas dari mana, Pak? Terus itu mau melayani Tuhan. Untung saya bukan Tuhan. Kalau saya Tuhan, saya pipes-pipes. Siapa yang mau melayani Tuhan akan melayani. Bener ya. Saya tuh mau melayani Tuhan tuh bukan karena nanti dapat gelar gitu ya. Terus kalau saya melayani Tuhan tuh bisa terkenal gitu ya. Terus saya melayani Tuhan, enggak. Saya melayani Tuhan karena sadar itu karena Tuhan. Saya kalau bangun pagi, apalagi ya kalau udah pernah kena serangan jantung ya, itu pagi itu mata melek itu anugerah, saudara. Karena takut pagi nggak bisa bangun. Waktu saya bangun, langsung saya kirimin firman Tuhan, saya kirimin. Ini enggak, bangun tidur ngomel. Kopi mana? Bertok. Mulai besok bangun tidur dong. Terima kasih Tuhan, aku masih hidup. Aku mau melayani Tuhan. Jangan bikinnya duit mana duit.
Tuhan. Nanti kalau saya ada kesempatan membayar tentang keuangannya, layani Tuhan. Nanti duit itu akan datang dengan sendirinya kepada kita. Amin. Saudara mesti ingat, waktu kita layani Tuhan, mamon itu jadi budak. Mamon tahu? Duit harta itu jadi budak. Waktu kita layani Tuhan, mamon jadi budak. Ini terbalik. Kita layani mamon, Tuhan jadi budak. Pagi-pagi ingatnya duit. Pagi-pagi ingat Tuhan. Waktu kita ingat Tuhan, nyenengin Tuhan, itu berkat akan datang dengan sendirinya. Saudara yang kerja enak, tanggal 30 pasti gajian, betul kan? Kalau yang dagang bingung, hari ini siapa yang beli nggak tahu. Barang apa yang kita jual nggak tahu, karena nggak tahu siapa yang mau beli. Jangan bilang, wah kok pun enak pedagang. Nggak juga. Tiap hari saya harus menghadapi satu hal yang nggak tahu, siapa yang beli, siapa yang pesen, barang apa nggak tahu. Tapi yang saya tahu satu hal, ada Tuhan yang menyertai saya. Dia pasti akan kirimin orang, ini order. Saya kirim aja sama, selamat pagi, semangat, ada yang order gitu. Nyenengin Tuhan dulu, kasih orang ayat-ayat firman. Langganan saya kasih ayat-ayat firman, dia order. Amin. Bangun tidur, ingat tuh. Melayani Tuhan. Nah kita belajar pelayanan yang disukai Tuhan apa? Ada 2 orang ya. Coba slide-nya udah ya. Kenapa? Slide berikutnya. Ini ngomongin apa jangan kemana-mana nih. Dalam perikop ini siapa yang disukai Tuhan? Maria atau Marta? Kenapa Tuhan suka dengan Marta? Yang pertama, Maria duduk dekat Tuhan Yesus. Marta sibuk jauh dari Tuhan Yesus. Kalau saudara mau jadi pelayan Tuhan yang bertanggung jawab, yang disukai Tuhan, satu hal, selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Punya waktu dekat dengan Tuhan Yesus. Saudara, iblis kadang-kadang membuat kita, kalau kita Tuhan itu menciptakan kita untuk kita menjadi penyembah Tuhan, amin. Hidup kita untuk melayani Tuhan, amin. Kelicikan iblis yang keberapa hal itu, saya suka nulis kelicikan. Keberapa hal itu tidak apa? Membuat sibuk. Kadang-kadang kalau sibuk kita bisa lupa tuh. Pelayanan juga begitu. Banyak orang pelayanan saking sibuknya pelayanan. Hati-hati. Ya, ini para pelayan Tuhan yang mau melayani, ingat satu hal. Ini sebetulnya bukan untuk melayani juga, hidup kita juga ya. Orang yang hidupnya dekat Tuhan, itu pasti hidupnya akan berkualitas, amin. Pelayanannya akan berkualitas. Nah, Maria, dia duduk dekat Tuhan. Dan seringkali iblis liciknya itu dia buat sibuk. Pelayanannya dibanyakin. Kalau pelayanannya udah banyak, makin sibuk, akhirnya makin jauh dari itu. Yang Tuhan mau dari kita sebagai pelayan Tuhan, yang Tuhan mau dari hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, cuma satu, dekat dengan Tuhan Yesus. Bilang kiri kanan, dekat. Slide berikutnya. Nah, pelayanan ada yang membuat kita makin dekat dengan Tuhan, ada juga yang makin jauh dari Tuhan karena terlalu sibuk melayani. Yang Tuhan inginkan adalah pelayanan yang membuat kita makin dekat dengan Tuhan.
makin dekat dengan Tuhan. Makin dekat dengan Tuhan. Galatia, kita buka Galatia. Ini sebenarnya untuk para pelayan-pelayan Tuhan. Tapi dalam hidup juga sama ini. Saudara kalau hidup nggak dekat Tuhan, ntar kita bahas. Tapi ini dulu ya. Kita tadi pokoknya Maria dan Marta. Kita lihat dulu Galatia. Udah ketemu? Ya ketemu bilang uy. Jadi hati-hati dengan pelayanan. Hati-hati dengan para pelayan-pelayan di tempat ini. Pelayan-pelayan tempat ini, amin. Apa motivasi saudara melayani? Makin dekat Tuhan atau makin jauh Tuhan? Kalau saudara makin jauh Tuhan, hati-hati. Banyak pelayan-pelayan Tuhan tumbang nih, Galatia. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang lebih mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh yang telah melakukan hukum Taurat karena percaya kepada pemberitaan Injil? Ayat ketiga. Apakah kamu semua itu? Kamu telah memulai dengan? Maukah kamu sekarang mengakhiri dalam? Ayat 4. Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia. Ternyata dalam pelayanan ada hasilnya sia-sia. Kalau melayaninya, motivasinya bukan untuk mendekat kepada Tuhan, tapi semakin jauh dari itu. Dalam hidup kita juga yang bukan pelayan juga sama. Kalau hidup kita makin jauh dari Tuhan, maka hidup kita akan diakhiri dengan daging. Daging itu kebinasaan. Iblis itu licik. Waktu nganggur, punya banyak waktu, otaknya disusupin, kesel, jengkel gitu ya. Ada nggak sini yang nganggur otaknya jengkel, jadi nggak ada ke Tuhan. Padahal waktu kita nganggur, nggak ada kerjaan, itu kesempatan kita untuk dekat dengan Tuhan, betul? Waktu kita nggak punya pekerjaan, jangan ngomel dulu. Beri waktu untuk mendekat sama Tuhan. Waktu mendekat sama Tuhan, maka berkat akan turun. Amin. Tetapi ada juga yang sibuk juga sama. Saking sibuknya, sampai kita nggak bisa mendekat sama Tuhan. Waktu kita nggak mendekat sama Tuhan, iblis suka juga. Jadi gini, terlalu banyak pelayanan membuat kita sibuk, itu juga nggak bagus. Karena membuat kita jauh dari itu. Waktu kita menjauh dari Tuhan, maka pelayanan kita tidak maksimal. Maka hidup kita juga tidak akan maksimal. Kadang-kadang saya sama istri saya ngopi, kok penjualan kita bulan-bulan ini merosot, kenapa ya? Saya tuh bilang, ya mungkin ini waktunya kita mendekat sama Tuhan. Dulu waktu orderan banyak, nggak ada punya waktu kita dengar Dewi Basir di kantor, nggak punya waktu dengar lagu-lagu rohani di toko. Sakit apa? Sibuk. Tapi setelah Tuhan buat agak berkurang, saudara lihat kan tanah bangannya kan, itu kan Tuhan cuma bicara sama saya. Nah, makanya nanti saya orang yang dekat Tuhan tuh, Tuhan pasti bicara. Saudara udah gini, kalau kamu sibuk terus, mana bisa kamu dengar firman itu? Mana bisa kamu dengar lagu-lagu? Sekarang istri saya tiap hari dengar firman. Ada lagu rohani berkumandang. Kalau sibuk nggak ada waktu, betul. Mau doa aja udah kecapean, betul. Kadang-kadang Tuhan kasih kita nggak sibuk supaya ada waktu mendekat sama Tuhan. Sebetulnya yang Tuhan inginkan dari hidup kita itu, Dia mau dekat dengan kita. Dia mau dekat dengan kita. Tapi iblis kasih sibuk supaya kita nggak bisa dekat Tuhan. Dikasih kekayaan. Saudara, siapa bilang di orang kaya enak? Saudara, orang kaya itu, mau tahu saudara, orang banyak gitu nggak enaknya apa? Takut besok nggak punya duit. Orang kaya itu kelemahannya apa? Takut besok nggak punya duit. Jadi makanya tiap hari
hari dia berpikir bagaimana duit dapat, bagaimana harus mencari duit terus. Akhirnya sibuk, bukan sibuk mikirin Tuhan, malah sibuk mikirin bagaimana supaya gak susah, bagaimana supaya dapat duit terus. Padahal yang Tuhan ingin dari hidup kita adalah kita dekat dengan Tuhan. Amin. Jadi kaya miskin itu bukan persoalan. Justru berbahagia orang yang gak hidupnya sederhana. Oke. Tapi di sini nggak tahu ya, hidup sederhana malah susah juga ya. Besok mau makan apa ya? Orang miskin bingung besok mau makan apa. Orang kaya besok jangan sampai susah. Tuh, sama. Persoalan dunia sama kayak di sini. Padahal cuma satu yang Tuhan mau kasih satu. Persoalan itu membawa kita makin jauh dari Tuhan. Yang harus kita lakukan bagaimana kita mendekat dengan Tuhan. Justru waktu kita susah itu saatnya kita mendekat dengan Tuhan. Waktu kita kaya itu waktunya kita mendekat dengan Tuhan. Orang banyak duit itu pasti pikirannya jalan-jalan, makan, jalan-jalan, makan, betul? Sampai akhirnya lupa Tuhan. Saking sibuknya lupa Tuhan. Makanya Tuhan izinin diturunin grade-nya. Diturunin grade. Bukan Tuhan jahat. Tuhan bilang, aku kangen kamu. Aku kasih kamu berkat, kamu malah pergi makan, pergi makan, pergi makan. Aku turunin kamu supaya kamu tuh gak pergi makan-makan lagi. Supaya kamu dalam kamar berdoa menemui aku mau dekat sama kamu. Itu maksud Tuhan. Makanya berbahagia saudara. Kalau saudara masih punya waktu, punya kesadaran untuk selalu dekat dengan Tuhan. Karena yang Tuhan inginkan di hidup kita adalah Tuhan ingin dekat. Bilang kiri kanan, Tuhan mau dekat. Klik lagi. Jadi ingat ya, pelayanan ada yang membuat kita makin jauh dari Tuhan, ada juga yang bikin kita makin dekat sama Tuhan. Kalau saudara melayani Tuhan, terus kerasan saudara jam dekat dengan Tuhan jarang, saya mau katakan balik sama Tuhan. Itu saudara sudah jauh dari Tuhan. Jangan bangga pelayanan lu banyak, tapi kau jauh dari Tuhan. Biarpun pelayananmu sedikit, tapi kau dekat dengan Tuhan. Itu yang menyertakan hati Tuhan. Kalau hidupmu sekarang jauh dari Tuhan, mari mendekat. Mari mendekat. Amin. Lihat. Kenapa Tuhan Yesus tertarik sama Zakius? Saudara tahu Zakius orangnya bagaimana? Saudara tahu. Pada zaman itu Zakius orangnya apa? Pemeras. Kayak kita nih, banyak dosanya, amin. Saya nggak malu-malu, saya bilang saya banyak dosanya, memang kita pasti banyak dosanya. Kita ini pasti punya salah. Siapa yang orang hidup gak punya salah? Semua pasti punya salah. Zakius punya salah. Dia terkenal sebagai pemungut cukai, orang yang suka meres, orang yang suka apa lagi ya? Pokoknya jahat lah pokoknya. Zakius itu di zaman itu terkenal jahat. Tapi apa yang membuat Yesus tertarik dengan Zakius dan mau menumpang di rumahnya? Saudara mau tahu? Karena Zakius mau dekat sama Tuhan. Zakius mau mendekat sama Tuhan. Hampir dia mau naik pohon. Padahal dia pejabat negara, kedudukannya tinggi. Dia rela naik pohon. Pejabat kalau naik pohon, orang ini kalau saudara jadi kayak ini ya, naik pohon gitu kan. Ini pejabat. Karena Zakius mau ketemu Tuhan, hatinya Zakius mau dekat sama Tuhan. Dia rela naik pohon. Bodoh amat lah, gue bilang, Zakius, malu-maluin aja lu naik pohon. Ada di sini yang mau dekat Tuhan sampai mengorbankan diri seperti Zakius, harga diri loh itu. Tuhan cari orang-orang Kristen yang mau berbuat apa saja, mengorbankan apa saja dengan satu tujuan, mau dekat sama Tuhan.
Yesus lihat Zakius mau berkorban, naik pohon. Pasti Zakius dihina orang, betul? Pasti Zakius diledekin orang. Dia lakukan hanya untuk mau dekat dengan Tuhan. Waktu Tuhan lihat itu, hati Yesus senang. Makanya Yesus turun, aku mau menumpang di rumah. Siapa Zakius? Orang kayak kita bejat-bejat semua. Bangsa lihat duit, masa lihat ada duit jatuh, pengen ngambil juga. Gitu loh. Tapi di sini enggak ya, ada duit jatuh jangan diambil ya. Tapi kan orang pasti punya niat jahat ada gitu, karena memang karena kita tuh sudah dikutuk dalam. Tapi Yesus suka dengan Zakius. Kenapa? Karena Zakius begitu ingin dekat dengan Tuhan. Sehingga Yesus mau menghampiri orang yang berdosa, orang yang memungut cukai, terkenal jahat, terkenal ini. Dia mau datang ke rumahnya. Bukan karena Zakius suci, bukan karena Zakius hebat, bukan karena Zakius donatur gereja, bukan. Tapi karena hatinya Zakius mau dekat dengan Tuhan. Saya harap di sini pelayan Tuhan bukan hanya jago di mimbar, bukan hanya jago jadi WL, bukan hanya jago main musik, bukan hanya jadi khotbah saya. Yang Tuhan mau dari hidup kita adalah kerinduan kita untuk dekat dengan Tuhan. Hari ini saya nggak ngiler dengan jadwal khotbah, saya nggak ngiler. Yang saya ngiler adalah setiap hari saya duduk di balkon rumah saya. Saya duduk di situ dan saya selalu bertanya sama Tuhan mau ngomong apa? Tuhan ngomong apa? Itu yang selalu kerjaan hari. Gak peduli saya mau kelar, mau pendeta, mau apa, saya nggak peduli. Yang saya peduli hari ini, bagaimana saya mau mendekat sama Tuhan. Saya mau mendekat sama Tuhan. Saya duduk di suatu rumah saya, di balkon rumah saya, dan saya Tuhan ngomong, Tuhan. Makanya kalau tulisan saya banyak tuh, itu hasil saya dengar. Karena yang Tuhan mau dari hidup kita bukan uangmu, bukan sibuknya pelayananmu. Yang Tuhan mau apakah kau dekat dengan Dia? Adakah hatimu yang mendekat dengan Dia? Tuhan, aku kangen dengan Kau Tuhan. Itu yang Tuhan cari. Ketika kau mendekat dengan Tuhan, mendekat dengan Tuhan, maka pelayananmu akan menjadi pelayanan yang berkualitas. Bukan hanya pelayanan karena ya udah dihitung Pak Ale. Hari minggu depan WL. Ada di sini yang WL udah dijadwalin. WL lagi. Kalau orang yang hatinya menjauh dari Tuhan, dia akan bosan dengan pelayanan. Tapi kalau kita mendekat dengan Tuhan, pelayanan adalah satu kesempatan. Amin. Untuk kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Amin. Saudara tahu memang saya langsung di mimbar khotbah. Saya dulu suruh ngapel gereja. Jadwal saya ngapel gereja dan lap bangku. Tapi waktu saya ngelap bangku, aku udah suruh ngomong sama saya. Waktu kamu sapu, kamu ngomong gini, biar orang yang injek lantai ini, yang sakit disembuhkan. Biar orang yang injek lantai ini, yang susah pulang dengan kemenangan. Itu sambil nyapu, yang injek lantai ini, yang sakit disembuhkan, yang kasih masalah. Waktu saya ngelap bangku, yang duduk di tempat ini, yang sakit berat, sembuh, yang duduk. Ngerti maksud saya? Pelayanan gak jadi soal. Yang penting hati kita. Apakah mau mendekat sama Tuhan? Seperti Maria. Kenapa Tuhan suka kalau Maria mendekat? Hari ini pelayan-pelayan Tuhan, seberapa dekat engkau dengan Tuhan? Kalau engkau jauh dari Tuhan, sia-sia pelayanan. Makin hari makin mendekat Tuhan. Kangen sama Tuhan. Ngomong sama Tuhan. Dekat aja sama Tuhan. Apalagi kalau saudara buka hati Tuhan,
ngomong Tuhan, entah saya takut. Saya paling suka ngomong Tuhan, saya takut. Tuhan ngomong apa? Saya sharing ngomong. Ini bagusnya ada sosial media, saya bisa posting. Bodoh amat kalau mau baca mau enggak, bodoh amat. Yang penting itu ada di saya punya kan. Kalau mau baca boleh, kalau baca udah. Yang penting itulah hasil perenungan saya mendekat dengan Tuhan, gitu. Amin. Ya. Ngerti maksud saya poin pertama? Saudara kalau mau hidup saudara diberkati Tuhan. Saudara hidup saudara mau, jangan minta apa-apa sama Tuhan. Cukup mendekatkan diri saudara sama Tuhan. Makanya saya bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah. Makin mendekat. Ini enggak anak Tuhan. Tuhannya diomelin melulu. Kenapa Tuhan jawab? Tuhan saya nggak dijawab. Tuhan. Tapi di sini nggak ada buat Tuhan ya. Di sini baik-baik kan. Saya kalau ada orang yang bilang saya kecewa sama Tuhan. Tuhan itu begitu baik. Ngerti poin pertama kenapa Tuhan suka Maria? Karena Maria mendekat. Mau pelayananmu berhasil, nggak usah banyak-banyak pelayanan. Banyak-banyaklah mendekat sama Tuhan, maka pelayananmu akan berkualitas. Klik. Ngerti kenapa Tuhan tertarik sama Sakyus? Karena Sakyus mau deket sama Tuhan. Apa dia rela-rela naik mobil? Kalau sudah bela-belain itu, bela-belain di tengah kesibukan saudara-saudara mau dekat sama Tuhan. Tuhan sekali senangkan. Saudara punya hati di Tuhan, aku kangen. Wah, Tuhan sangat senang. Ini kayaknya di sini nggak lupa Tuhan semua ya. Buru-buru itu Tuhan. Kalau saudara punya Tuhan, aku kangen itu. Tuhan sangat senang. Tuhan lagi cari umat-umat Tuhan akhir-akhir ini yang hatinya bilang, Tuhan, aku kangen engkau Tuhan. Aku mau ngomong Tuhan. Aku kangen. Tuhan senang. Tuhan akan hampiri saudara. Gak peduli dosa saudara banyak, gak peduli saudara bejat, gak peduli saudara siapa. Kalau hatimu ada kangen sama Tuhan, Tuhan akan mengampuni engkau dan Tuhan akan memberkati engkau. Maria belum dekat Tuhan. Ngapain? Karena mau ketemu Tuhan. Adakah di antara kita sekarang pelayan-pelayan Tuhan dan kita jemaat Tuhan, ada hati mau ketemu Tuhan? Tuhan, aku kangen mau ketemu. Ini otaknya duit. Kan udah dibilang, kalau kita dekat dengan Tuhan, Mammon akan jadi budak kita. Coba pikiran saudara sekarang, aku mau ketemu Tuhan. Malam di kamar aja, Tuhan, aku mau ketemu Engkau. Itu aja saudara, nggak usah bawa ayam hitam, nggak usah bawa minyak, nggak usah kebang 7 rupa mau ketemu Tuhan, nggak usah. Waktu hatimu kangen sama Tuhan, Tuhan aku kangen. Itu berarti kau akan mendekat dengan Tuhan. Waktu kau mendekat dengan Tuhan, pelayananmu akan berkualitas. Hidupmu sebagai jemaat akan berkualitas. Karena bukan karena kau hebat, tapi ketika kau mendekat dengan Tuhan, Tuhan akan mendekat dengan kita. Amin. Belajar pertama, sangat luar biasa. Yang kedua, kenapa mau dekat sama Tuhan? Karena mau bangun hubungan. Bangun ngerti maunya tuh. Banyak orang belum dekat sama Tuhan. Kenapa banyak orang Kristen nuduh Tuhan mulu? Tuh nggak dijawab, ini nggak dijawab. Kenapa banyak masalah? Kenapa banyak percobaan? Betul? Karena nggak deket. Kalau dia deket pasti tahu kenapa Tuhan kasih cobaan sama Ayub. Kenapa Tuhan kasih cobaan sama Yusuf? Kenapa Tuhan kasih cobaan ajak pada bangsa Israel ke padang gurun? Betul? Kayak saya kena COVID, Tuhan kena COVID juga.
Saudara ngomong begini, biar kamu tahu, COVID itu bisa disembuhin. Zaman kena COVID kan zaman kena COVID mati, saudara. Obatnya 400 juta. Saya bilang, aduh Tuhan, kenapa saya kena juga Tuhan? Tuhan enteng ngomong gitu. Biar kamu tahu, COVID itu bisa disembuhkan. Terus kamu kasih tahu orang, jangan takut sama COVID bisa disembuhkan. Kan mesti ada korban, kan mesti ada yang masuk dulu. Coba kalau Daniel nggak masuk lubang singa, mana tahu kita singa juga bisa minum, betul nggak? Betul nggak? Kalau Tuhan nggak izinin saudara dalam kekurangan, mana tahu Tuhan mencukupi, betul nggak? Tapi orang yang ngerti ini hanya orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena bangun hubungan. Waktu dekat sama Tuhan bangun hubungan. Ngerti? Oh, kenapa doa saya nggak dijawab? Oh iya Tuhan, makasih. Ini enggak kalau nggak dekat sama Tuhan. Protes Tuhan, saya udah jawab doa, nggak dijawab. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Oh, kenapa Tuhan? Tapi kalau orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang membangun hubungan dengan Tuhan, dia ngerti maksud Tuhan. Kenapa aku kasih kamu izinkan cobaan? Supaya ini loh. Oh iya. Ngerti maksud? Mengerti Pak? Jadi hidup ini nggak usah repot-repot Pak. Deket aja sama Tuhan Pak. Deket aja sama Tuhan. Bilang sama hatimu, Tuhan, aku kangen ketemu Eko. Itu aja. Yang saya tadi bilang, nggak usah pakai ayam hitam, nggak usah pakai baju mau 7 rupa, nggak usah sampai kamu cabuk diri, nggak usah. Waktu itu bilang kangen Tuhan datang menghadiri saudara. Masalahnya saudara pikirannya begitu, bukan pikirin Tuhan. Apa itu? Ayatnya nanti saudara baca di rumah deh ayatnya. Di situ ada di Mazmur itu bilang lebih baik satu hari di belakang daripada sih. Orang yang dekat Tuhan itu pasti akan bilang, aku lebih baik dekat Tuhan daripada di tempat lain jauh dari Tuhan. Betul. Nikmat dekat Tuhan. Saya dari toko pengen pulang ke rumah cepat-cepat. Saya naik ke atas terus saya angkat kaki di bangku santai saya itu, saya Tuhan bicara Tuhan. Itu aja yang saya lakukan tiap hari. Saya nggak mau belajar menelaah firman, menelaah kitab, itu baik-baik kan. Yang nomor 1 sudah Tuhan. Saya mau dengar. Nanti itu poin kedua ya. Poin pertama dulu dekat. Terus bangun hubungan. Di Hosea itu bilang, kita buka di Hosea apa? Kita buka di Hosea. Yang kedua bangun hubungan. Kenapa hidup saudara ngeluh mulu, bersungut-sungut mulu, khawatir mulu, takut mulu? Tahu gak kenapa? Karena saudara gak dekat sama Tuhan. Orang yang dekat Tuhan tak pasti tahu. Makanya saya tulis, ketakutan tanda orang lupa ada Tuhan di depan. Kekhawatiran tandanya orang itu lebih hebat dari Tuhan. Betul gak? Orang khawatir itu lebih hebat dari Tuhan ya. Padahal bagian kita mikirin tuh, bukan mikirin persoalan. Waktu hati kita dekat Tuhan, kangen Tuhan, persoalan kita akan diselesaikan Tuhan. Amin. Bukan dulu Hosea, belum. Kenapa kita harus dekat Tuhan? Karena kita bisa bangun hubungan. Waktu kita bisa bangun hubungan, maka kita akan makin ngapain? Nomor ayat 3 dulu, nomor ayat 3. Coba. Nomor ayat 3. Salah nih. Ya betul, ayat 3. Nanti ada ayat 4 ayat 6 kalau nggak salah. Ini dulu kita baca ayat ketiga, nomor ayat 3 udah ketemu. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal. Ia pasti muncul. Waktu lihat kita ada kamu. Tuhan, aku kangen Engkau. Bangun tidur, Tuhan, aku kangen Engkau. Tuhan akan muncul. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim, dan mengakhiri ayat 6. Sebab aku apa? Dan bukan korban sembelihan, dan menyukai apa? Gimana kita caranya mengenal Tuhan?
sekolah firman, ya itu boleh. Tapi satu, kalau saudara mau kenal Tuhan dengan baik apa? Dekat dengan Tuhan, kangen sama Tuhan. Saya kalau malam-malam istri saya udah tidur, saya belum tidur sih. Tuhan, terima kasih. Bisa kan? Lagi tidur ngomong Tuhan terima kasih. Jangan ngomongin Tuhan, mana berkatnya Tuhan. Tuhan mana? Jangan itu. Kenapa sih orang Kristen maunya berkatnya Tuhan mulu? Kenapa sih? Coba ngomong Tuhan, aku kangen dari Engkau Tuhan. Tuhan, bicara. Itu yang Tuhan tunggu, amin. Ini mau oleh-olehnya Tuhanmu. Mama saya nih, yang mau mertua datang ke rumah nih, bawa mama kue lapis. Yang disambut mamanya sama kue lapisnya. Kalau besok-besok nyambut kue lapisnya jangan mau datang lagi. Anak kurang ajar. Yang disambut bukan mama, kue lapis. Sama Tuhan juga begitu. Ini rumah Tuhan nih, yang disambut bukan saya, berkatnya. Sedih Tuhan. Mulai hari ini dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Waktu engkau dekat dengan Tuhan, maka pelayananmu akan berkualitas. Pelayananmu akan berkualitas. Bukan karena hebat, bukan karena pintar, bukan karena berpendidikan tinggi dan teologi, bukan. Tapi karena engkau dekat. Waktu engkau dekat dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan rahasia-rahasia besar yang belum orang tahu. Karena Tuhan, karena saudara dekat dengan Tuhan. Ada lagi tuh, umatku binasa. Umat gue, Hosea 4 ayat 6 kalau saya. Ya, 4 ayat 6. Buka, Hosea 4 ayat 6. Akibatnya orang yang gak mau berhubungan, gak kenal Tuhan. Ini baru poin 1 ya, udah jam 1 lagi. Satu poin lagi ya saudara ya. Umatku binasa karena apa? Karena engkau yang menolak. Siapa yang menolak? Kita apa Tuhan? Otaknya mikirin duit mau berkorban Tuhan. Aku mengenal engkau Tuhan. Tuhan kenal. Maka aku menolak engkau menjadi mampu karena engkau melupakan pengajaran Allahmu dan aku juga melupakan anak-anak. Kenapa orang banyak pelayanan diawali dengan daging, diawali dengan roh, diakhiri dengan daging? Kenapa? Banyak orang-orang pergi meninggalkan pelayanan. Kenapa? Satu rahasianya, dia enggak semakin dekat dengan Tuhan. Dia malah dia menjadi seperti Tuhan. Ngerti maksud saya? Dari Tuhan hakimin orang terus. Orang kalau pelayanannya makin tinggi, hati-hati. Bukan makin dekat sama Tuhan, malah jadi Tuhan. Ngehakimin orang terus. Kita nggak mau bahas inilah. Kamu. Pokoknya saya mau ngajak saudara makin dekat Tuhan. Amin. Makin dekat Tuhan. Waktu makin dekat Tuhan, mengenal Tuhan. Waktu mengenal Tuhan kita akan binasa karena ngerti. Ngerti. Kenapa hidup saudara dikasih cobaan? Ngerti. Kenapa hidup saudara banyak masalah? Ngerti. Karena nggak mungkin Tuhan yang baik mengizinkan masalah kalau nggak maksudnya jadi baik, betul? Nggak mungkin orang tua yang jahat membiarkan anaknya tergeletak kalau nggak tujuan baik. Kalau Tuhan biarkan pasti ada tujuan baik supaya karakter kita makin hari makin sempurna menjadi Tuhan. Ini seperti Tuhan. Ini orang Kristen ngomel dulu. Dikasih sakit ngomel, dikasih gaji gak naik-naik ngomel. Orang yang dekat Tuhan pasti gak ngomel, karena tahu ini pasti ada maksud Tuhan yang terbaik. Ada maksud tuh. Coba kalau Ayub gak dikasih cobaan, gak kenal Tuhan. Sudah, saya mau tanya, ikut Tuhan ada cobaan gak? Banyak. Oh, ini jenderal saya ini. Saudara mau tahu, mantu kalau khotbah di depan mertua itu paling berat. Kalau mantunya nggak benar,
saudara menjadi anak kebanggaan, menantu kebanggaan. Betul betul. Baru kita bisa kuat. Saya bilang sama istri saya nggak mau khotbah kalau orang lihat hidup saya jelek, terutama istri itu. Kalau menurut istri saya jelek, saya nggak mau khotbah. Kalau hidup saya udah benar, baru benar gitu. Malu saudara saya khotbah. Tapi kita jangan ngomong betul. Itu bahasa yang lain. Pokoknya saudara, poin pertama, dekat dengan Tuhan, bangun hubungan, kangen sama Tuhan, maka pelayananmu akan berkualitas. Sampai jangan WL, pelayan-pelayan, ingat pelayanan makin dekat atau makin jauh. Waktu engkau sudah melayani Tuhan, makin jauh dari Tuhan, tinggal tunggu waktu. Engkau akan mengakhiri pelayananmu dengan daging. Ingat, pelayan-pelayan, waktu engkau melayani Tuhan, jauh dari Tuhan, tinggal tunggu waktu. Engkau akan jenuh, engkau akan bosan dengan pelayanan. Tapi kalau engkau bangun hidupmu makin dekat dengan Tuhan, makin dekat dengan Tuhan, makin dekat dengan Tuhan, pelayananmu akan berkualitas. Tuhan akan bawa engkau makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Bukan karena engkau hebat, tapi hatimu kangen dengan Tuhan, kangen mendekat sama Tuhan. Itu aja. Amin. Apalagi Marta, namanya. Kalau Marta sibuk, banyak pelayanan bagus kan? Bagus. Tapi kalau kesibukan jadi jauh dari itu, akan diakhiri dengan daging. Daging itu begini, jadi bukan berkat, jadi malah ya kan banyak pelayan meninggalkan gereja, banyak kan berselisih, gotok-gotok. Saya malah paling gak pernah berselisih. Kenapa? Walaupun beda pendapat gak pernah berselisih. Kenapa? Karena saya dekat Tuhan. Terus saya bilang, Bapak pemimpin, kayak kemarin saya kasih 2 tema, padahal saya mau tema yang itu. Gembala bilang kayak itu aja. Kalian so tahu orang Tuhan maunya itu. Karena dekat dengan Tuhan. Orang yang dekat Tuhan akan tunduk dengan pemimpin. Amin. Kalau udah mulai nanduk pemimpin, artinya udah jauh dari Tuhan. Walaupun pelayanannya banyak, tapi jauh dari Tuhan, nanduk pemimpin. Di sini nggak ada. Di tempat lain. Orang yang jauh dari Tuhan mudah kecewa. Lihat ayat selanjutnya kan, Marta kecewa kan. Maria, Tuhan kenapa engkau gitu kan? Orang yang jauh dari Tuhan pasti ngomel terus. Amin apa amin? Istri domelin. Nih, aku pernah ngomelin kamu. Suami domelin, mertua domelin, semua domelin. Sebetulnya ngomel-ngomelin itu bukan sifat, karena dia jauh dari Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan, waktu dia mau ngomel, ada yang ngomong, jangan ngomel. Padahal saya satu hari ngomel di saya, kamu gini, iya dia ngomel. Kamu walau istri kamu salah satu aja, kamu udah ngomel, lo kayak Tuhan aja kamu. Minta maaf. Terus saya bilang, dia lagi tidur, saya cium aja pipinya. Terus dia bilang, bukan saya perlu kasih, bukan. Karena saya dekat sama Tuhan. Kalau dekat Tuhan ada anak orang. Lihat duitnya aja, jangan ambil, betul. Tapi orang jauh dari Tuhan, comot. Amin. Suami istri yang suka marah terus, pasti jauh dari Tuhan. Nggak kangen dengan Tuhan. Orang yang kangen Tuhan nggak akan kecewa, nggak akan bersyukur-syukur, nggak akan egois. Saya kalau makan enak sendiri gitu, lagi makan enak, saya ingat istri sama anak dulu. Kamu udah nggak usah makan deh. Tadi kalau barang sama anak istri. Ada sinyal-sinyal kalau orang dekat sama Tuhan tuh ada sinyal-sinyal. Ya kan? Ini yang paling susah pelayanan nih kalau udah S-nya udah banyak ya, S4, S5, S6. Paling S2 kan ya. Kalau saya sampai S4, itu kalau ini umpama nih, paling kan pemimpin, S-nya 2. S2 apa ya? S2 berapa Pak? 1000 ya. Terus saya sekolah nih, S saya 4. Lebih tinggi siapa? Saya dong. Kalau saya nggak deket Tuhan,
Waktu pemimpin saya yang S2 itu ngomong, pasti S4 langsung nyawang. S4 Pak, S4. Padahal pemimpin siapa? Orang yang dekat sama Tuhan. Walaupun dia S4, dia akan tunduk dengan pemimpin yang S yang 0. Amin. Orang yang pendidikannya tinggi, dia akan tunduk dengan pemimpin yang pendidikannya rendah. Kenapa? Karena dia dekat Tuhan. Tuhan itu tertib dan teratur. Dia akan ngomong, jangan. Pimpinan, tunduk. Nah makanya kalau ada orang yang mahir dengan daging, itu udah pasti 1000% dia jauh dari Tuhan. Saudara, doa itu ada dua macam. Doa yang mendekat sama Tuhan sama doa yang jauh dari Tuhan. Doa yang jauh dari Tuhan itu isinya apa? Entar di poin kedua ya. Poin kedua deh, entar gitu Pak, ngomongin poin kedua. Yang ini dulu deh ya. Jadi orang yang dekat Tuhan itu gak gampang kecewa. Orang yang dekat Tuhan itu gak gampang marah. Orang yang dekat Tuhan itu gak gampang egois. Marah boleh marah kalau ada lihat yang salah. Marah itu boleh kalau lihat ada yang salah. Berarti bukan yang marah-marah itu gak dekat Tuhan, bukan. Maaf. Kalau lihat salah, ngomel boleh gak? Boleh. Tuhan aja marah dibalang-balangin. Kalau lihat yang sah. Tapi kalau istri udah capek-capek nyari duit, diomelin. Suami udah capek-capek nyari duit, mana duit? Nah itu. Orang yang dekat Tuhan gak mungkin kecewa. Orang yang dekat Tuhan gak mungkin bersungut-sungut. Orang yang dekat Tuhan gak mungkin egois. Amin. Jadilah pelayan Tuhan. Jadilah umat Tuhan yang dekat dengan Tuhan. Hatinya mau pengen ketemu Tuhan. Tadi waktu nyanyi saya bilang, Bapak, saya mau ketemu Tuhan. Ibadah ini mau ketemu Tuhan, bukan mau ketemu Pak Ale. Mana bisa kita nyanyi di rumah angkat tangan. Di sini bisa ketemu Bapak kau baik, Bapak Tuhan semua. Ini nyanyi pelana, pelongo. Ibadah nyanyi pelana, pelongo. Ibadah itu kesempatan kita tuh nyenengin Tuhan. Amin, mau ketemu Tuhan, amin. Jadi jemaat yang luar biasa. Poin kedua, apa yang disukai? Ada kliknya dulu, kliknya lagi, dan kliknya lagi. Pelayanan yang fokusnya dekat sama Tuhan, nggak ngejar prestasi, tapi bagaimana Tuhan disenangkan, amin. Hidup kita, kalau kita dekat Tuhan, nggak lagi soal kaya atau miskin. Bagaimana dalam kemiskinan kita menyenangkan Tuhan. Bagaimana dalam kekayaan kita menyenangkan Tuhan. Itu yang utama. Miskin kaya nggak jadi soal. Yang penting hidupmu menyenangkan Tuhan. Miskin menyenangkan Tuhan itu hebat. Apalagi kaya. Jadi orang yang dekat Tuhan bukan perkara soal hidup miskin atau kaya, bukan. Tapi bagaimana nafas kita diberikan, kita menyenangkan Tuhan, kita mau dekat dengan Tuhan. Itu hidup yang berkualitas. Itu pelayanan yang berkualitas. Yang kedua, tidak lagi mementingkan kuantitas, jumlah pelayanan gak penting. Tapi waktu dikasih satu itu berkualitas. Waktu saya ngepel lantai, ngelap-ngelap bangku, saya jadikan itu berkualitas. Yang duduk di sini sembuh. Jangan nyapu lagi, ngepel lagi, nggak ada pembantuan. Setiap pelayanan itu berarti kalau hatimu dekat dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, tidak akan mengalami kejenuhan. Yes, orang yang dekat Tuhan pelayanan gak akan jenuh, karena setiap pelayanan menyenangkan Tuhan, mau nyenengin Tuhan, mau nyenengin. Sampaikan yang pahit-pahit, sampaikan. Biarkan diundang lain, biarin. Yang penting kebenaran disampaikan. Pak, hidup enak itu bukan karena istri cantik Pak Aman, bukan. Karena Pak Aman dekat dengan Tuhan. Bu, hidup bahagia itu bukan punya pria ganteng, bukan punya suami ganteng, bukan. Karena dekat dengan Tuhan. Waktu kau dekat dengan Tuhan, suamimu akan berubah jadi ganteng. Ini setengah dua lagi Pak. Gimana? Poin selanjutnya, klik secepat. Boleh ya lama dikit ya. Sebulan sekali ketemu saya kan.
hamba Tuhan. Nah, sekarang apa lagi? Lewatin aja. Sekarang poin kedua. Oh, itu dah. Lewat aja, klik lagi. Ini. Sebelum. Nah, orang yang duduk dekat Tuhan itu pasti akan selalu bersyukur. Mereka bersyukur kan? Kenapa? Karena dia tahu maksud Tuhan. Karena dia tahu Tuhan kasih cobaan untuk apa, dia tahu. Makanya kenapa Yusuf Ayub nggak mengeluh? Dia tahu cobaan yang Tuhan berikan itu membentuk dia, men. Klik lagi. Nah, orang yang mau berhubungan dengan Tuhan akan mengenal Tuhan. Jadi gini, orang tak kenal Tuhan itu tahu nih, saat hidup ini serba mudah, berarti Tuhan sedang menyegarkan jiwa, betul? Tapi kalau Tuhan inginkan hidup ini sulit, berarti dia sedang membentuk karakter. Jadi semuanya itu baik. Kalau orang dekat Tuhan, orang yang jauh dari Tuhan, maunya hidup ini baik terus gitu kan? Nggak ngerti. Kalau orang mau berhubungan dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, ngerti. Kadang Tuhan bawa mudah, kadang Tuhan bawa sulit. Betul nggak? Karena waktu mudah, Tuhan sedang menyegarkan jiwa kita. Tapi kalau kita dalam keadaan sulit, itu juga kalau orang yang mengenal Tuhan, itu bersyukur. Kenapa? Dia lagi bentuk karakter kita. Istri saya waktu dikasih omset banyak, docoran, misalkan. Tapi waktu dikasih omset sedikit, dia mulai ngitung. Yang ini nggak boleh, yang ini enggak, yang ini enggak. Jadi Tuhan ajar kita hemat, betul? Tuhan ajar kita nggak boros, betul? Ada pelajarannya kalau orang dekat Tuhan. Jadi jangan jadi orang Kristen, ada pendeta ngomong, jadi orang Kristen enak, hidupnya enak terus. Enggak juga. Saya harus ngomong, kadang Tuhan bawa kita sulit. Dengan tujuan apa? Membentuk karakter kita. Kita jadi lebih sabar, kita lebih jadi murah hati, kita lebih jadi pemaaf, betul? Kalau diajak naik terus, bisa jadi akhirnya kalau udah songong, jadi Tuhan. Bapak nggak benar, ibu nggak benar, begitu terus. Jadi makanya Tuhan, orang yang dekat Tuhan akan ngerti Tuhan itu. Wah, bawa kita bagus, saudara, indah. Amin. Poin yang kedua. Kenapa Tuhan suka dengan Maria? Oke, lagi. Yang pertama tadi dekat dengan Tuhan. Ini poin yang saya mau pasang. Ini penting. Yang kedua, karena Maria suka mendengar. Bilang suka mendengar. Kalau Marta menuntut. Istri-istri dengar suami apa nuntut suami? Suami-suami dengar istri apa nuntut istri? Orang yang dekat Tuhan pasti suka mendengar. Jarang menuntut. Nih, suka nuntut gak dulu? Istri saya kalau bilang, papi kamu udah cantik. Sampai anak saya bilang, jangan tanya papi nih, dia mah cantik terus. Memang cantik. Dikasih makanan enak, makanan apa juga enak aja sebenarnya. Ya bener, itu ngapain? Orang kalau dekat Tuhan tuh ya, ini saya sombong lagi tadi dekat Tuhan, bukan? Kayaknya menikmati aja gitu. Telur ceplok juga nikmati, nasi tempe juga nikmati. Karena bukan soal makanannya. Saya mau hidup, Pak. Hidup ini enak atau tidak enak, bukan soal makanannya, bukan soal rumahnya, bukan soal mobilnya, bukan soal duitnya, tapi bagaimana kita dekat dengan Tuhan. Waktu dekat dengan Tuhan, walaupun tinggal di rumah gubuk, nikmat. Waktu kita dekat Tuhan, walaupun duitnya pas-pasan, hidup kita akan bahagia, karena dekat. Siapa yang hatinya mulai kangen dengan Tuhan? Tuhan, aku kangen, mau ketemu Tuhan, mau ngomong sama Tuhan. Tiap hari kalau itu saudara lakukan, hidup akan bahagia. Yang kedua, Maria suka mendengar. Kita buka lagi tadi. Lukas 10 38. Oke. Saya mau baca lagi.
Ayat 37. Ayat 37. Ayat 37. Benar tuh? Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria ini duduk dekat Tuhan dan yang kedua yang Tuhan sukai dari Maria adalah dia mendengar. Wahyu selalu ngomong, barang siapa bertelinga hengatlah. Itu berapa kali ditulis, mendengar apa yang dikatakan Roh kan? Dalam Ayub apa tuh? Saya tulis kan. Wahyu 2, Wahyu barang siapa bertelinga hendaklah mendengar. Kenapa penting? Karena Tuhan suka untuk didengar omongannya. Kebanyakan orang Kristen doa dengar Tuhan, apa Tuhan dengerin kita? Kita nih kalau doa pengennya kita dengerin Tuhan ngomong, apa pengennya Tuhan dengerin ngomongan kita? Kebanyakan yang kita doain supaya Tuhan dengerin kita, betul? Tuhan saya mau ini, 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 Tuhan saya mau ini. Nggak salah. Tapi saya mau kasih tahu sebagai hamba Tuhan hari ini, Tuhan itu suka untuk didengar. Makanya Tuhan ciptain kita telinga dua, mulut satu, bukan mulutnya dua. Tapi sekarang orang banyak mulutnya dua. Ya kan? Ngomong A, nyampainya D. Padahal Tuhan ciptain telinga untuk supaya mendengar. Nggak sembarangan Tuhan ciptain telinga. Karena apa? Karena Tuhan suka didengar. Tuhan paling suka sama orang, sama pelayan Tuhan, sama umat Tuhan yang suka mendengar suara Tuhan. Ini banyak umat Tuhan enggak. Daftarnya udah panjang. Tuhan belum ngomong udah amin. Tuhan saya mau ini. Udah ya Tuhan, terima kasih, amin. Gila Tuhan mau ngomong udah amin. Gila Tuhan ngomong udah Padahal Tuhan suka kalau dia ngomong didengar. Tuhan suka dia ngomong didengar. Istri-istri, suami itu suka kalau ngomongannya didengar. Suami-suami, istri itu paling suka kalau ngomongannya didengar. Anak saya yang ketiga kalau maminya ngomong, Opel gini, iya mami. Coba kalau Opel gini, mami ini begini, aku lebih tahu gini. Orang tua juga suka anak yang suka mendengar. Betul Pak? Tuhan suka. Nah Maria tahu kenapa Tuhan suka Maria? Karena Maria suka mendengar. Ini Maria juga ya. Karena Maria suka mendengar. Makanya saya tiap malam suka duduk sendirian di Tuhan ngomong, saya dengar. Tuhan ngomong, saya dengar. Enggak banyak hal yang saya ngomong. Enggak banyak saya nggak meneliti bagaimana meneliti. Enggak. Saya Tuhan ngomong, saya dengar. Itu aja yang saya buat tiap hari. Makanya kebiasaan istri saya ngomong saya pasti dengar. Amin. Orang yang suka mendengar Tuhan pasti dia mendengar omongan suaminya, amin. Orang yang mendengar suara Tuhan pasti dia mendengar omongan istrinya, amin. Amin. Baik, selanjutnya. Kalau saudara mau pelayanan berhasil dan bertanggung jawab, kalau saudara hidupmu mau berhasil, mau diberkati Tuhan, gak usah dengerin aja suara Tuhan, amin. Banyak mendengar suara Tuhan, amin. Makanya telinganya dulu supaya mendengar. Anak kenapa gagal? Pernah jadi anak? Siapa yang pernah jadi anak? Terus kenapa gagal hidupnya? Pasti kan dengar orang tua. Betul? Nah, itu aja, beres. Dengerin orang tua. Anak yang suka mendengar orang tua berarti dia suka mendengar Tuhan. Amin. Hidup saya begini karena saya mendengar. Kebiasaan mendengar. Jangan. Jadi yang kedua, kalau pelayanan mau berhasil bertanggung jawab mendengar. Orang yang kalau Maria itu mengikuti kehendaknya Tuhan.
Orang yang mendengar itu ikutin kehendak Tuhan. Matius 7 ayat 21 kita buka. Mak, kepanjangan ya, Mak? Amin. Siapa yang kepanjangan ngumpul-ngumpul? Gak usah ayatnya, gak usah ditayangin, gak apa-apa. Matius 7:21. Bukan setiap orang-orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan, melainkan dia yang melakukan. Berarti ada orang yang berseru, tapi yang melakukan kehendak. Nah, persis nih. Kalau Maria mendengar, berarti mengikuti kehendak Tuhan. Kalau Marta, Tuhan yang suruh dengar apanya? Kehendak siapa? Lihat, Tuhan, kenapa nggak suruh tuh Maria membantu aku? Betul nggak? Di ayat kan Marta nyuruh Tuhan nggak? Marta nyuruh Tuhan dengerin dia nggak? Ya kan? Kenapa Tuhan suka dengan Maria? Karena Maria mendengar. Mendengar itu artinya mengikuti apa yang Tuhan mau. Kenapa nggak suka sama Maria? Marta. Karena Marta nggak mendengar, malah menuntut. Menuntut itu apa? Tuhan yang suruh dengan perintahnya. Tuhan, aku mau kaya. Bagaimanapun aku nggak mau tahu. Aku udah melayani. Aku udah kasih perpuluhan. Aku udah kasih keluarga. Aku mau kaya. Emang kalau saudara setiap berbuat jadi kaya? Belum tentu. Tunggu kehendak Tuhan. Tapi satu hal, Tuhan tidak akan mempermalukan anak-anaknya. Jadi kasih perpuluhan kolektif, jangan mikir mau kaya ya. Melakukan kehendak Tuhan, bukan mau diberkati, melakukan kehendak Tuhan. Nah, Marta menuntut Tuhan. Jadi Tuhan yang dengar. Ini banyak anak Tuhan doanya ini bukan yang mendengar Tuhan ngomong, tetapi banyak kan maunya Tuhan dengerin maunya. Betul nggak? Tuhan dengerin maunya. Tuhan, saya mau suami saya ganteng, saya mau istri saya cantik. Kalau enggak, saya nggak mau percaya lagi Tuhan. Tuhan, saya mau Pak Alek nurut saya. Kalau Pak Alek nurut saya mau gak gede kayak makasih lagi. Doanya beda. Dan itu banyak sering terdengar di doa-doa di gereja. Suruh Tuhan melakukan apa yang kita mau. Padahal Tuhan maunya kita melakukan apa yang Tuhan. Maria mendengar, melakukan apa yang Tuhan mau. Marta menuntut Tuhan untuk melakukan apa yang dia mau. Jadi pelayan Tuhan sering-seringlah mendengar suara Tuhan. Sering-seringlah mendengar suara Tuhan. Karena orang yang masuk kerajaan surga, orang yang telinganya dipakai untuk mendengar suara Tuhan. Klik selanjutnya. Klik selanjutnya. Saya nggak bisa. Sebelum. Ya, mendengar itu penting. Itu kata kita dalam kitab Wahyu bertelinga. Ini saudara baca ya. Siapa bertelinga mendengar? Jadi kalau pelayananmu mau bertanggung jawab, pelayananmu berhasil, hidupmu diberkati Tuhan, hidupmu mau sukses, sering-seringlah mendengar suara Tuhan. Amin. Dengar apa yang Tuhan firmankan. Dengar apa yang Tuhan firmankan. Amin. Nanti kalau udah dengar baru melakukan. Kunci berkat adalah mendengar dan melakukan. Ulangan 28 ayat 1. Baca, kita baca. Ini terakhir. Ulangan 28 ayat 1. Udah ketemu? Yang ketemu katakan buhui. Perikopnya apa? Berkat. Jika engkau baik-baik apain? Dan
melakukan dengan setia segala perintahnya. Bukan Tuhan yang lakukan perintah kita. Jangan terbalik. Tapi kita melakukan perintah Tuhan. Apa yang terjadi? Kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat 2. Segala berkat ini akan, kalau saudara mau hidup diberkati, hidup bahagia, dan pelaku, yang paling utama dengar dulu. Kalau nggak dengar, bagaimana mau melakukan? Betul? Dengar. Makanya kalau khotbah kalau khotbah masih muda, yang tua jangan ngomong begini. Belum punya pengalaman. Kalau yang khotbah perempuan, yang laki ngomong gini. Kalau yang khotbahnya lelaki, yang perempuan bilang nggak tahu perasaan wanita. Yang khotbahnya lelaki, kalau yang khotbahnya perempuan, yang lelaki ngomong nggak tahu perasaan laki. Intinya cuma satu, nggak mau dengar aja itu. Mau tua, mau muda, mau laki, perempuan, mau firman disampaikan, dengar. Waktu dengar dan lakukan, hidup akan bahagia. Amin. Untuk pelayan-pelayan, sering-seringlah dengar pemimpin. Saya punya ibu rohani lebih galak dari kalian. Waktu mami rohani saya bilang, Pet, lu mau jadi pelayanan, jangan ambil uang persembahan. Hidup lu dari Tuhan, bukan dari persembahan. Gitu. Ada setiap hamba Tuhan ngarepin duit persembahan, habis khotbah dapat amplop gitu loh. Gitu loh. Tapi itu saya dengar dan saya jalan itu. Tapi hari ini nggak kekurangan. Tuhan cukup kan. Coba kalau saya bilang, Mami, hidup ini perlu duit, Mami. Masa khotbah nggak dikasih duit, terus dia nggak ambil, Mami? Betul nggak? Bisa nggak gitu? Tapi itu kan hak saya. Mau denger Mami rohani saya atau enggak, kan gitu ya. Tapi saya dengar, saya belajar dengar dan lakukan sampai hari ini. Dan perut saya masih buncit. Istri saya montok. Karena tidak kekurangan dan bersyukur. Karena Tuhan mencukupi. Kalau kita bilang memberi dengan bantah-bantah, dengar firman. Kunci. Nah, itu 15 dulu. 28 ayat 15. 28 ayat 15. Kita lihat dulu. Tetapi ayat 15 sudah ketemu. 28 ayat 15. Tetapi jika engkau apa? Tidak mendengarkan. Apa yang terjadi? Jadi soal kutuk sama berkat simpel, saudara. Soal mendengar. Ini saya mau kasih tahu. Kalau saudara hanya hidup belangsak, jangan salahkan siapa-siapa. Pasti kamu nggak pernah mendengar. Disuruh sekolah bolos, ya. Disuruh hemat boros, ya kan. Karyawan saya ada ngitung duit salah mulu, ngitung duit bayar salah mulu. Saya bilang namanya Iwan. Makanya kalau orang tua dulu disuruh sekolah bener. Ini akibatnya nih gak dengar suruh sekolah. Jadi begini ngitung salah mulu. Iya ya Iwan salah ya. Lu kenapa ya orang tua suruh sekolah ke sekolah tuh? Perkara cuma satu Pak, Bu, nggak dengar. Kenapa hidupku hari ini belangsak? Pasti satu, nggak dengar firman Tuhan. Hidupmu nggak tertib. Hidupmu nggak suruh doa malah tidur. Disuruh ibadah malah ngoyor. Nggak tertib. Makanya hidupnya berantakan. Apa yang firman katakan, apa yang gembala katakan, apa yang khotbah katakan, dengar, laku, itu aja. Kenapa hidupnya nggak diberkati sekarang bertobat gitu? Pasti saudara banyak nggak dengar. Dinasihatin orang tua nggak dengar, dinasihatin pemimpin nggak dengar, dinasihatin yang lebih rohani nggak dengar. Pasti hidupmu kutuk, pasti hidupmu nggak bahagia, betul? Mari jadilah seperti Maria, mendengar. Amin. Saya lagi Musa. Kenapa Musa nggak masuk Kanaan? Cuma satu kesalahan Musa, nggak dengar dengan baik. Disuruh pukul ya? Disuruh apa saya lupa? Disuruh apa? Disuruh ngomong ya?
Disuruh ketok malah ngapain gitu? Nah, disuruh ketok sekali ya. Disuruhnya apa, dilakukannya apa? Akhirnya Tuhan marah. Amin. Banyak-banyak mendengar firman-Nya, lakukan maka hidup diberkati. Oh. Yang terakhir, iman timbul dari pendengaran. Orang yang mendengar firman akan punya iman. Waktu dia punya iman, maka hidupnya akan diberkati Tuhan. Hidupnya akan aman. Pesan firman hari ini bukan hanya untuk pelayan-pelayan Tuhan, tapi untuk jemaat yang pertama. Mendekatlah dengan Tuhan. Tuhan gak mau apa-apa dari saudara. Tuhan gak butuh apa-apa. Tuhan butuh hati kita yang setiap hari mau bilang, Tuhan, aku kangen Engkau Tuhan. Aku kangen Engkau. Aku mau senengin Engkau rinduannya. Kalau engkau ada hati itu untuk Tuhan, maka Tuhan akan segera mendekat. Seperti Tuhan mendekat sakit. Tuhan, aku mau ke rumah. Ketika Pak Aman bilang, Tuhan, aku kangen Engkau. Tuhan akan memeluk Pak Aman. Gak peduli dosanya. Hati-hati. Iblis menakut-nakuti kita. Tuhan mah nggak sayang lu, dosanya banyak. Tuhan nggak sayang. Akhirnya kita makin lama makin hari. Padahal Tuhan itu, kalau kita dosanya biar banyak, kalau kita punya hati Tuhan, saya mau kangen Engkau, saya mau memuji Engkau, menyenangkan Engkau, Tuhan akan datang dan memeluk saudara. Dan yang kedua, kalau saudara doa, jangan saudara nyerocos terus. Jadi jemaat jangan nyerocos terus. Biarkan Tuhan bicara. Izinkan Tuhan bicara. Jangan lagi saudara punya doa-doa. Doa itu penting. Daftar doa itu penting. Tapi coba sediakan waktu untuk bilang, Tuhan, ngomong, aku mau dengar. Tuhan ngomong, aku mau dengar. Ini banyak umat Tuhan nyerocos dulu umat Tuhan. Permintaannya 1000. Yang kan saya bilang, gila Tuhan mau ngomong, amin. Gak ada kesempatan Tuhan ngomong. Hari ini jadi umat Tuhan yang menyediakan waktu seperti Maria. Tuhan ngomong, aku mau dengar Engkau Tuhan. Apa yang bisa saya lakukan? Ngomong Tuhan. Amin. Perbanyaklah mendengar. Bukan Tuhan yang mendengar keluhan kita. Tuhan tahu keluhan saudara. Tuhan tahu kekurangan saudara. Tapi yang Tuhan mau dari hidup saudara, setiap hari saudara mau mendengar Tuhan bicara. Tuhan bicara. Dalam hidup saya cuma 2 hal yang saya lakukan tiap hari. Dekat dengan Tuhan. Amin. Tuhan ngomong, nanti saya tulis. Tuhan ngomong, nanti saya catat. Tuhan ngomong, saya catat. Itu aja tugas saya. Selama menjalankan itu, berkat itu akan ngalir. Hidup kita dicukupi. Amin. Siapa yang mau mendengar Tuhan? Mulai hari ini dengar suara Tuhan. Jangan kebanyakan nyerocos sama Tuhan. Dengar Tuhan, mulai Tuhan. Aku mendengar suara Tuhan. Aku mau dengar suara Tuhan. Nanti Tuhan banyak bicara sama kita. Tuhan banyak bicara sama kita. Waktu engkau sering mendengar Tuhan bicara, maka pelayananmu akan berkualitas. Pelayanan hidupmu akan berkualitas. Hidupmu akan jadi berkat. Bukan karena engkau hebat, karena engkau sering mendengar Tuhan. Lakukan Tuhan, lakukan. Amin. Mari kita duduk. Saya tidak tahu dengan hidup saudara, tapi yang saya tahu, dengar ini saudara, Tuhan itu suka kalau saudara mendekat sama Tuhan. Tuhan itu suka kalau suaranya didengar oleh saudara. Jadilah anak-anak Tuhan mulai saat hari ini punya hati yang mau mendekat sama Tuhan. Tuhan, aku kangen Tuhan. Aku mau mendekat dengan Tuhan. Jadilah anak-anak Tuhan yang menyediakan telinganya untuk mendengar Tuhan ngomong Tuhan. Hidupku susah
apa-apa Tuhan. Yang paling penting Engkau ngomong Tuhan, aku mau dengar. Aku mau dengar Engkau ngomong Tuhan. Biarlah aku hidupku susah, aku nggak punya uang, aku nggak tahu besok mau makan apa, nggak apa-apa lah Tuhan. Tapi malam hari ini aku hanya mau dengar Engkau aja. Aku mau dengar Engkau aja. Bicaralah Tuhan, bicaralah Tuhan. Apa yang harus aku lakukan? Tuhan suka dengan orang-orang Kristen modern. Kebanyakan orang Kristen mulutnya terocos. Minta ini, minta itu, minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Tidak ada waktu untuk Tuhan bicara. Tapi hari ini saya mau kasih tahu saudara, Tuhan paling suka didengar suaranya. Siapkan waktu saudara untuk banyak mendengar, banyak mendengar, banyak mendengar. Siapkan waktu saudara, bukan untuk meminta, tapi banyak mendengar Tuhan. Berfirman Tuhan, aku mau dengar. Tuhan ngomong, Tuhan aku mau dengar. Siapkan waktu untuk itu. Maka Tuhan akan senang. Seperti Tuhan senang dengan Maria. Kalau pelayananmu ingin berhasil, banyak dengar suara Tuhan. Maka firmanmu akan berkualitas. Banyak dengar firman, maka ketika kau jadi WL, suaramu akan memberkati banyak orang. Hanya dekat kasihmu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Melihat rupa, namun kau memandangku sampai ke dalam hatiku. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau menggerak hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau menjaga hatiku supaya berhidupan. Amin. Memancar senantiasa. Terima kasih Tuhan. Ajar kami punya hati untuk selalu ingin bertemu dengan Engkau Tuhan. Duduk di bawah kaki Tuhan. Duduk di bawah kaki Tuhan. Mendengar Engkau Tuhan. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang kangen sama Tuhan, mau duduk dengan di bawah kaki Tuhan, tidak sibuk dengan hal-hal yang lain, tapi mendengarkan Engkau Tuhan ini. Saya selalu berharap Sekalipun Tuhan
kasih untuk pesan firman-Mu, untuk kami boleh menjadi hamba Tuhan yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Engkau mengajar kami saat Engkau ada dalam dunia ini, memberikan sebuah contoh yang sangat jelas saat Engkau ada di rumah Marta dan Maria. Dan kiranya apa yang kami sudah dengar dari pesan firman-Mu, kami boleh sungguh-sungguh melakukan seperti yang sudah dilakukan oleh hamba-Mu. Ada kerinduan yang terus-menerus mengalir di dalam hati kami, menguasai pikiran kami, menguasai semua aspek hidup kami, untuk kami terus mau mendengar dan terus mendengar dan terus mendengar, memperhatikan dengan sesama apa yang menjadi kerinduan Tuhan, apa yang menjadi keinginan Tuhan, sehingga perjalanan hidup kami boleh melihat berhasil dan beruntung. Bagaimana kami melihat janji keberkatan itu sungguh kami alami. Biar Tuhan tolong kami untuk sungguh-sungguh menghormati firman Tuhan yang sudah kami dengar pada siang hari ini. Untuk kami tidak mengabaikan pesan firman Tuhan yang begitu kuat buat kami, menjadi hamba Tuhan yang layak dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tolong kami Tuhan, biarlah kami boleh mengalami apa yang sedang dan terus dikerjakan oleh hamba-Mu Bapak Pelayan Injil Gunawan. Biarlah Tuhan setiap kami boleh mencontoh, meneladani, dan kemudian kami bersama-sama menghidupi, sehingga setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, kami sungguh-sungguh dapat mengalami apa yang disampaikan pada siang hari ini, menjadi hamba yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami kuduskan firman yang sudah kami dengar hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saya percaya ada banyak berkat yang sudah kita terima saat kita terus menghidupi firman Tuhan. Ya, hormati sungguh-sungguh firman Tuhan. Dengar baik-baik. Kadang-kadang kita merasa sudah mendengar, tapi ternyata banyak yang miss atau missing, ya, sehingga yang kita dengar tidak tepat seperti yang telah didengar. Tapi hari ini kita belajar supaya kita betul-betul ambil waktu khusus, ya, selalu ada waktu khusus untuk mendengar apa yang jadi keinginan Tuhan. Tuhan memberkati. Thank you Pak Gun, Tuhan berkati. Kita akan dengar pengumuman, silakan tim.